Nah, mereka sudah punya user satu Indonesia nih. Terus mereka ngeluarin yang namanya Facebook Ads, iklan di Facebook. Jadi orang yang mau jualan itu bisa jualan di Facebook. Ada yang pernah jual motor di Facebook gak? Jual HP di Facebook? Ada saya juga suka ya jual HP, jual motor di Facebook. Yang penting gak jual diri aja. Open BO. Nah, Facebook itu baru memulai itu tahun 2015, Facebook Ads. Ya. Mereka mulai dan teman-teman, sebenarnya kita kalau menggunakan fitur Facebook Ads, kita bisa menentukan siapa yang ingin jadi target pemasaran kita. Nah, hal ini dimulai oleh Facebook dan ditiru oleh Instagram, TikTok, terus Google, semuanya yang ada di internet. Pokoknya mereka mulai meniru itu semua. Nah, tadi ngomongin desa, lanjut sih. Desa sama dengan produk. Tadi kan katanya desa ini mau jadi wisata ekologi. Nah, produknya tadi apa, Pak? Pak, produknya tadi apa, Pak? Produk desanya apa tadi? Kebun apa? Kebun apa? Kebun alpukat sama kebun durian. Itu kebun duriannya berarti duriannya udah tinggi-tinggi ya? Baru nanam 1 tahun. Dipanennya mungkin ada 20 tahun lagi kan? Enggak nyampe 7 tahun. Oh, berarti ini mah kadu yang cepat ya. Terus tadi ada kebun alpukat, berarti alpukat juga baru nanam ya? Baru nanam. Nah, desa sama dengan produk. Kenapa desa bisa sama dengan produk? Kalau misalkan tadi ngobrolin kita sebenarnya mau memanfaatkan smartphone ini untuk kepentingan desa, berarti apa yang mau kita manfaatkan dari desa ini, gitu. Kalau misalkan desa, nah identifikasi desa sama dengan produk, something to see, sesuatu yang bisa kita lihat. Kira-kira di sini alamnya indah nggak sih? indah. Ada sebelah sana sungai, berarti nggak masuk desa Bojong ya, Pak? Nggak. Alamnya indah nggak sih? Kalau misalkan ada bukit, ada apa? Oh, indah sudah alamnya. Terus something to do, apa yang biasa dilakukan? Misalkan ada pengrajin apa? Misalkan pengrajin bambu atau pengrajin apa lagi ya? UMKM kayak bikin piring-piring itu. Kan ada di beberapa desa yang bikin program itu kan, piring-piring dari apa? Lidi ya. Nah, terus sesuatu yang bisa dibeli, something to buy. Apa yang bisa dibeli dari desa ini? Ada nggak? Kacang. Berarti pertanian ya. Kacang berarti bagus itu, yang nanam banyak berarti, Pak. Palawija banyak. Nah, terus sesuatu yang bisa dibagikan. Ya, sesuatu yang bisa dibagikan ini itu yang jadi sasaran kita ya. Kegiatan ini bisa dibagikan nggak di internet? Bisa. Terus proses penanaman apa tadi, kadu sama alpukat bisa dibagikan? Bisa. Nah, orang tuh sebenarnya butuh nggak sih itu gitu? Orang tuh butuh nggak sih tahu apa yang kita lakuin? Ada yang sedang nggak? Orang tuh butuh nggak sih? Misalkan orang nih yang di Instagram misalkan update story, halo guys, saya lagi ada di Langkah Pelajar nih, wah Langkah Pelajar indah banget. Orang terus kita yang lihat, oh Langkah Pelajar indah banget ya, bener kata si ini, jadi pengen ke sana, ya kan? Kalau misalkan kita nanam kadu nih, terus nanam apa lagi, alpukat, terus tapi nggak ada orang yang tahu tuh. Cuma ketika orang datang ke desa ini, di sini potensi desanya apa? Di sini potensi desanya apa ya? Potensi desanya ini ada 2 tadi. Berarti cuma orang itu aja yang datang ke kita yang tahu, oh berarti di sini ada potensi desa itu. Tapi yang lain, orang luar yang jadi target pasar kita itu nggak tahu gitu. Ya. Nah,
contohnya nih ada desa wisata Ngalagerak di situ Gunung Kidul. Mereka menetapkan UPS-nya itu gunung api purba dan kolam besar seperti telaga. Nah mereka udah punya potensi di alamnya kan, mereka udah punya potensi wisatanya. Tapi coba teman-teman, berapa banyak wisata yang sekarang tutup? Desa wisata Selasari ada berapa wisata yang tutup kan? Wisata panorama. Karena kan pengelolaannya ya orang datang lihat pemandangan udah langsung balik kan. Tapi wisata macam ekologi, pertanian itu adalah wisata yang jadi bagian dari kebutuhan masyarakat. Jadi kebutuhan orang-orang. Ya. Jadi kalau misalkan wisata yang hanya memberikan kita sesuatu yang bisa kita lihat, itu akan basi. Karena orang bosan lah menyolidi kalinya ini. Tapi kalau orang datang terus di sini ada kadu bisa menikmati kadu, di sini ada alpukat bisa menikmati alpukat, dan itu bisa diekspansi. Ada alpukat pocong, ada alpukat apa gitu ke produk yang lain, atau produk kacang tadi orang datang buat beli kacang, atau desa ini bakal terkenal sebagai produsen kacang di Pangandaran. Itu bisa sangat diekspansi situ. Nah, terus unique selling promotion. Nah, unique selling proposition, unique selling proposition. Jadi kita harus menentukan fokusnya yang mana nih. Kalau misalkan di desa ini ada banyak, ada tadi alpukat, ada kadu, terus ada kacang, terus ada misalkan wisata panorama misalkan, terus wisata air. Nah kita tentukan nih yang unik dari desa ini apa, dan gak ada di tempat lain. Panorama ada banyak panorama nih. Terus wisata air, Cibubur banyak, terus mana lagi Selasari banyak. Nah di kita apa nih yang unik, yang hanya bisa ada di sini gitu. Jadi orang datang ke Pangandaran kalau mau jadi kado itu datang dari desa Bojong. Itu unique selling promotionnya. Tapi orang bisa tahu nggak itu kalau kita nggak bikin promosi? Bisa tahu nggak? Nggak mungkin kan. Misalkan boleh datang, kalau misalnya saya mau kado, misalkan kata boleh, saya nggak tahu di mana kado di Pangandaran. Bisa kado Pangandaran di ekspornya di mana? Lengkap lancar, kado biasa turun ke bawah nggak? Dijual. Nah, kayak gitu. Jadi kita harus menentukan apa yang paling penting dari produk yang ingin kita kasih ke orang. Jadi harus ada skala prioritas kali ini. Nah, lanjut ke target pasar. Nah, kita ingin siapa sih beli produknya? Kita ingin siapa sih? Misalkan masyarakat di desa ini. Otomatis kalau misalkan kita punya kacang yang banyak, masyarakat di desa pun akan beli kacang di daerahnya sendiri kan, perlu keluar kan. Nah terus kalau misalkan ada kado, masyarakat Pangandaran juga datangnya ke sini, ya. Datangnya ke sini, masyarakat Pangandaran. Jadi target pasar mau kemana? Apakah dijual keluar karena kado kita bagus, alpukat kita bagus, atau hanya jadi pasar di Pangandaran saja? Nah nanti masalah target pasar kita akan belajar di cara mempromosikan produk kita di sosial media tadi, di Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain. Nah yang keempat itu ada rumuskan positioning. Nah rumuskan positioning juga hampir sama dengan yang kedua ya, yang unique selling promotion. Jadi positioning kita desa ini itu mau dikenal sebagai apa? Desa biasa saja. Desa biasa saja. Kan ada nih, kalau Selasari itu kan udah di branding desa wisata Sasari itu. Nah kita mau dikenal sebagai desa apa? Apakah desa penghasil kado terbaik di Pangandaran? Apakah desa penghasil alpukat terbanyak di Pangandaran? Apakah desa biasa saja? Tapi isinya luar biasa.
luar biasa saja. Ada itu. Jadi biasanya di rumuskan positioning itu kita tentukan nih, kita arahnya mau kemana nih? Desa ini mau dibawa kemana gitu? Mau dikenal sebagai siapa gitu? Kalau ada kan ada kampung KB karena katanya di sana desanya orang-orangnya pada di KB, ya kan? Terus desa apa lagi ya? Desa budaya. Nah, mereka bikin brand mereka sendiri gitu. Itu udah mainstream, Pak. Nah itu, jadi desa biasa saja itu gak mainstream ya. Oke. Nah terakhir itu branding. Branding itu kita desa yang mau diekspos keluar, brand Desa Bojong itu brandnya. Atau misalkan Desa Bojong tadi biasa saja, itu yang akan kita jual keluar. Jadi orang penasaran kenapa Desa Bojong menyebut diri mereka biasa saja gitu. Saya yang datang ke sana. Tepat sekali. Bikin bertanya-tanya gitu. Itu bertanya-tanya gitu. Nah, jadi benar itu Desa Bojong biasa saja itu. Nah, gampang diingat. Desa Bojong biasa saja, gampang diingat ya. Terus menjual, ya, harus menjual. Nah, boleh lanjut. Nah, lanjut ke teknologi sebagai alat pemasaran. Tadi kita udah punya produk desanya, ada 3 produk desa. Nah, terus kita lanjut ke pemasaran menggunakan alat yang teknologi. Di sini ada yang pernah jualan di Instagram? Belum ya? Jualan. Oh, ada yang pernah jualan nggak? Ada yang pernah jualan nggak? Jualan apa? Pernah jualan? Jualan jasa apa? Henna. Oke, henna itu yang ini ya, gambar-gambar yang mau kawinan itu ya. Terus yang lain pernah jual Mas apa? Stephen? Stephen. Pernah jual sapi misalnya? Sayur, jual sayur. Terus kalau di desa ada jualan nggak di desa? Produk. Desa ada jualan nggak produk desa apa? Oh, gula semut ya, benar. Dalam kapal itu biasanya emang gula semut tuh. Gula semut pernah berarti. Tapi sekarang gimana jualannya? Alhamdulillah, Pak. Parem. Tutup. Itu kendalanya apa? Ya, tadi Pak, pemasaran. Pemasaran. Biasa saja juga itu, Pak. Pemasarannya gitu. Jadi nggak pernah meledak. Oh, nggak pernah meledak gitu ya. Paling nangis lah. Situasional. Oke. Kalau Eka itu henna gimana henna? Alhamdulillah sih kalau saya rasa, tapi memang kalau untuk pemasarannya seperti ke orang tua itu lebih menjangkau ke Facebook sih kalau itu. Facebook ya. Kalau Instagram lebih ke anak muda. Oh, benar. Jadi kalau sayur gimana sayur? Gimana? Sayur jualannya gimana sayur? Online. Kalau pakai Online. itu Pak suka update status. Oh, update status DO gitu ya. Ya, gitu. Oh, siap, benar. Anu badai diantar aja, gitu. Ready, buncis. Nah teman-teman, berarti memang sudah sudah mempraktekkan seperti tadi jual sayur, jual gula semut, jualan jasa bikin henna. Nah, udah punya segmentasi pasarnya sendiri. Tadi ini segmentasi pasarnya berarti kontak WA. Nah, jadi yang ada di WA, oh ini pasar saya ini gitu. Kalau gula semut berarti Chat pakai chat Pak. ini ya. Saya tahu biasanya gula semut program pemerintah ya. Soalnya itu salah satu produk pemberdayaan. Nah itu.
Nah kalau Teteh berarti tadi udah tahu kalau Facebook itu yang tua-tua, kalau Instagram yang Cuma muda-muda. masalah kita tuh mau kemana. Nah benar. Nah kita perlu tahu nih segmentasi pasar kita siapa. Kalau misalkan kita hanya tadi misal menggunakan WA, berarti kita tahu pasar kita cuma yang ada di kontak WA. Paling banter yang di kontak WA ngasih tahu, oh si ini yang suka jualan ini, oh si ini yang suka jualan ini. Tapi itu lebih cepat daripada kita nongkrong di pasar. Ya, dek ready, buncis, gaskeun, naik pesen. Kalau kita nongkrong di pasar, dulu di pasar, mending deh kok. Nah, itu segmentasi pasar. Kenapa kita harus memperluas segmentasi pasar? Kalau tadi misalkan si Teteh udah luas banget tuh di Facebook, dia ngepost, oh saya suka bikin henna, yang datang banyak ya yang datang. Alhamdulillah ada lah ya. Orang sini atau bukan? Di sini ada tergantung itunya sih. Tapi ada yang orang luar. Alhamdulillah. Ada yang orang luar. Nah, itu contoh adalah ekspansi pasar yang lebih luas. Jadi kalau misalkan tadi jual buncis, bisa jadi jual buncis ke Tasik, ya. Karena kita jualan di sosial media. Gula semut saya punya teman, dia orang Langkap Lancar juga, Pangkalan, dia jualan gula semut. Ada orang mana? Ada si Rahma, tahu si Rahma nggak? Tahu si Rahma nggak? Rahma. Nah dia jualan gula semut, jualannya sampai ke Tasik, Bandung, karena dia up di Shopee, Facebook. Karena gula semut itu produk bagus loh, ya Pak. Gula semut itu katanya lebih bagus daripada gula putih. Ya. Nah lanjut ke branding position. Nah tadi ketika di sebelumnya kita ngobrolin produk sama branding, kita mau jual apa? Nah kita mau posisikan produk kita atau desa kita ini di mana gitu? Apakah tadi sebagai desa penghasil gula semut? Apakah desa sebagai penghasil buncis gitu? Apa desa ekologi ya Pak? Desa wisata ekologi. Nah ini branding position ini yang harus kita amankan, karena banyak orang yang dulu-duluan, ada yang tahu nggak? Orang dulu-duluan bikin hashtag tahu pagar yang di Instagram itu orang dulu-duluan itu apa ya? Cepet-cepetan. Oh ini hashtag milik saya, orang lain nggak bisa punya hashtag ini. Mereka cepet-cepetan. Nah ini juga sama branding position. Jadi kita cepat-cepatan mendapatkan posisi. Ya. Saya Langkap Lancar sebagai Desa Bojong sebagai desa wisata ekologi, udah tok. Yang lain lihat saya. Gitu. Jadi kita dulu-duluan nih. Kalau di pasar yang di media ya, kalau kita mau expand keluar, jadi kita dulu-duluan nge-brand diri kita. Bikin diri kita itu dikenal orang sebagai satu-satunya desa wisata ekologi yang apa aja isinya tadi yang biasa saja. Desa wisata ekologi biasa saja. Nah, lanjut, teknologi juga sebagai alat promosi seperti tadi yang dilakukan ya, bisa WA, bisa Facebook, bisa Instagram. Nah, terus Facebook sebagai alat pemasaran digital. Facebook lagi, teknologi sebagai alat pemasaran digital. Tadi di awal Pak Irfan nanya desa udah punya website belum gitu. Ternyata belum dibayar. Ada tapi ya Pak, tapi belum diperpanjang gitu. Nah, pemasaran digital kenapa desa butuh website? Kalau sosial media itu apa ya, legitimasi kurang kuat mungkin ya Pak. Apa legitimasi bahasa Sunda apa ya? Kekuatan ya. Kalau sosial media itu kekuatannya kurang kuat. Legitimasinya kurang kuat. Jadi desa Bojong itu banyak. Tadi saya klik aja, ada desa Bojong yang di Parigi, ada desa Bojong yang di Kalimantan, ada desa Bojong di mana. Desa Bojong itu banyak. Makanya kenapa kita butuh website? Desa Bojong Langkap Lancar. Kenapa kita butuh website? Untuk itu legitimasi. Karena ketika kita search di Instagram Desa Bojong,
yang keluar itu desa pojok banyak. Jadi kenapa kita butuh website? Kalau kita sih di Google desa Bojong Langkah Pancar, yang keluar desa Bojong Langkah Pancar, bukan desa Bojong Parigi. Itu kenapa kita butuh website. Legitimasi, oh desa ini benar-benar ada, isi di websitenya ada, aktivitasnya ada, bantuan datang. Biasanya gitu kan Pak? Gitu kan? Eksistensi itu dibuktikan dengan apa? Website, sosial media aktif. Desa ini layak dibantu gitu, karena mereka punya kemauan untuk terus update kegiatan mereka apa gitu, dalam Puket, ada yang kadu itu diupdate terus, di sosial media juga diupdate. Itu namanya portofolio. Nanti kita akan ngobrol portofolio. Terus langkah yang terakhir itu testimoni. Ada yang tahu testimoni? Hasil ya. Tadi misalkan jualan buncis, terus ada yang testimoni, coba, buncis na mang sama saya tahu ya, mang tuh ngenah rangu misalkan, ayah videonya misalkan, pokoknya mah mau nyesel pesan ke mang tuh mah, atau kena si siapa namanya, Rika mah bagus misalkan, gak gampang luntur nanya. Testimoni itu penting buat meyakinkan orang-orang. Mungkin gula semut belum ada yang testimoni mungkin. Testimoni itu penting, serius. Di pendapat orang tentang produk kita penting. Kenapa? Di Instagram, Facebook ada kolom komentar. Teman-teman biasanya kesel nggak kalau ada haters? Misal nggak, kalau misalkan di Facebook update status terus ada komen negatif, misalkan update foto lagi macul misalkan, terus macul bae mah gawe kakota gerak, kesel gitu. Terus makin banyak atau yang viral itu kan komentarnya ada yang positif, ada yang negatif. Itu bagus, apalagi lebih banyak yang negatif. Itu bagus. Itu bagus serius. Karena kalau satu sosial media komentarnya positif doang, dia nggak bakal naik ke atas. Harus ada yang negatifnya. Saya sempat dulu nulis di UC. Saya nulis gini, lihat wajah Ayu Ting Ting tanpa make up. Yang nonton 56.000 orang. Komentarnya, ini siapa sih yang buat artikel asuh banget, jahat banget yang buat artikel. Maka komentar makin negatif makin tinggi, yang nonton, yang baca gitu. Ini musuh, misalkan jadi konten musuh, ini musuhnya tuh menang-menang kan, ini mau wadul musuhnya misalkan. Lauknya menangnya itu harus dipasarkan karena itu anak kaya kan. Nah jadi penting yang namanya testimoni itu untuk mendongkrak pemasaran kita gitu. Desa wisata ekologi, orang udah datang ke sini bikin video testimoninya atau bikin video kegiatan mereka datang ke sini. Itu juga sudah termasuk testimoni. Nah, orang bakal tahu, oh ternyata desa ini bagus. Oh ternyata desa ini punya potensi. Oh saya mau datang ke desa ini karena udah ada orang yang pernah datang dan mereka puas gitu. Nah, lanjut, sosial media sebagai sarana pemasaran desa. Kenapa sosial media? Tadi ya di awal jangkauannya lebih luas. Jadi kita bisa menjangkau seluruh Indonesia hanya dengan menggunakan contoh Facebook. Kita bisa tentukan tadi jualan buncis. Kita pengen tentukan orang yang beli buncis kita adalah ibu-ibu. Kita bisa tulis di Facebook. Tulis ibu-ibu. Laki-laki apa perempuan? Perempuan pastinya kan ibu-ibu. Nah terus umurnya berapa yang mau beli buncis kita? Misalkan umurnya 26 sampai 30 misalkan. 20 sampai 26. Nah 20 sampai 26 kita mah tuh 20 sampai 26. Terus di kota mana kita ingin menjual? Apakah Pangandaran? Apakah misalkan luar kota Pangandaran? Bisa kita tentukan seperti itu. Nanti dicari pasarnya, baru kita jual. Bayar nggak sih Facebook Ads kayak gitu? Bayar.
bayar. Minimal itu $1, 14.000. Teman-teman bisa mendapatkan exposure sekitar exposure apa? Jangkauan. Jangkauan sekitar 10.000 orang untuk $1, 14.000. Tapi kita mau ngicil, mau ngeluarkan duit biasanya ke iklan gitu. Makanya kita pakai yang original saja. Facebook banyak grupnya, bisa masuk ke grup jualan di situ. Itu juga menambah peluang untuk penjualan. Nah, terus mudah dan fleksibel. Tadi kan ngomongin HP, ngomongin pakai HP. Semuanya sebenarnya bisa pakai ini, foto pakai ini, diposting pakai ini, edit video pakai ini, selesai semuanya. Terus konsumen yang beragam. Jadi kalau tadi yang jualan buncis cuma konsumennya di kontak WA, ini bisa konsumennya lebih banyak lagi. Kayak CFD. Nah, sosial media ads itu ada di YouTube, ada di Facebook, ada di TikTok, ada di Instagram. Nah, teman-teman punya TikTok semua? Punya TikTok? TikTok? Mau buka aku ya? Ada TikTok tapi enggak? Ada ya? Ada TikTok. Pernah belanja di TikTok enggak? Sering. Kamu nyebut pernah berarti bukan TikTok. Serius? Teman-teman, saya juga gengsi dulu di saat TikTok karena isinya jedak-jeduk doang kan. Tapi TikTok ini bisa menghasilkan jutaan rupiah hanya dengan menjual produk orang. Apalagi produk kita sendiri jual di sana, itu lebih bagus. Aduh, ya saya harap teman-teman jual TikTok lagi, Insta TikTok, terus nanti cobain fitur kan banyak ya, kita bisa posting sesuatu di TikTok. Tadi saya bikin posting sesuatu di TikTok, di Instagram, Facebook untuk jualan. Dan TikTok itu pasarnya lebih luas. Nah, sekarang cara mengedit foto agar lebih menarik. Aduh, yang minum lagi. Ada yang punya aplikasi Canva? Capcut. Canva, Capcut. Yang punya Capcut siapa? Punya Capcut? Capcut. Ibu-ibu punya Capcut? Punya ya, pasti update. Hah? Buat iklan ya? Berapa menit bikin video di CapCut? 30 menit? Detik? Enggak, maksudnya durasi bikinnya berapa detik? Durasinya berapa lama kalian bikin video di CapCut? Gimana susahnya ngeditnya? Pernah pakai Canva? Pernah. Syukur. Ini berarti komunitas foto estetik. Harus estetik ya, benar. Desa juga di sini saya harap bisa menginstal salah satu aplikasi yang sangat mudah digunakan, terus bisa meningkatkan kualitas postingan ya, untuk promosi. Salah satunya ini Canva. Boleh digeser Pak? Oh santai, saya kan konten. Nah, di Canva ini kita tinggal pilih template ya. Jadi misalkan kita punya foto nih, foto kegiatan ini, kita tinggal pilih template, kita tinggal tempel, sesuaikan dengan yang diinginkan, tambah teks kegiatan apa gitu, atau tadi jualan apa, atau desa wisata ekologi. Di dalamnya fotonya foto kegiatan menanam misalkan. Nah,
terus nanti sebelumnya kayak gini, sesudahnya bisa langsung jadi untuk di posting. Itu diaplikasikan Pak. Mungkin kayaknya itu perlu workshop khusus ya Pak, khusus ngebahas Pak gitu. Pak di desa mungkin perlu workshop khusus untuk membahas Canva gitu. Ada satu staff kayaknya yang bisa nge-brand ini. Nah selanjutnya ini ada CapCut ya. CapCut kenapa penting juga? Sebenarnya saya paling nggak bisa pakai aplikasi yang template baru masukin gambar udah selesai jadi gitu. Perasaan nggak ini banget gitu. Tapi kan orang sekarang itu sukanya nggak gitu. Kalau videonya nggak jedak-jeduk itu di skip. Kalau videonya nggak ada belahannya itu di skip. Bener kan? Edukasi aja. Cara menanam apa itu bisa di skip. Bener kan? Nah itulah gimana caranya kita. Tapi poinnya adalah kita bisa bikin konten dengan cepat dan gampang. Poinnya adalah kita bisa bikin konten dengan cepat dan gampang. Ibu-ibu tukang pakai CapCut pasti lakukan kegiatan PKK di update-nya jedak-jeduknya. Nah, foto selfie gitu kan. Tagi. Kegiatan PKK ulin. Tapi kan itu update. Orang sebenarnya butuh nggak sih updatean dari ibu? Tapi kegiatan desanya diupdate. Oh ternyata desanya aktif PKK-nya. Ada ternyata yang aktif. Meskipun videonya tidak jelas, tapi nggak apa-apa karena orang sekarang suka yang kayak gitu. Nah, ini juga CapCut Masterclass, kita ada CapCut Masterclass kan? Bisa juga kayaknya di sini untuk depannya boleh diagendakan gitu. Nanti kita bikin komunitas dulu. Kita kunci. Benar-benar supaya lebih intens nanti bikin tim untuk menggarap branding dari desa Bojong ini gitu. Mau dibawa kemana, terus sosial medianya dikelola seperti apa, terus videonya kayak gimana. Nah langsung aja Pak yang terakhir ini. Lanjut. Nah pembuatan konten. Nah ini yang saya dapat kemarin ketika ngobrol-ngobrol sama apa ya, seorang yang ya suka dalam bidang marketing sosial media gitu. Kualitas nomor 17. Jadi orang biasanya mikir gini, oh video saya jelek, buat apa diupload untuk konsumsi saya sendiri? Oh misalkan saya nggak bisa bikin video, HP saya burik misalkan. Oh misalkan saya bikin video tapi nggak dapat subscriber atau viewernya cuma 1, 2, 0 misalkan. Itu persis saya ngalamin itu, tapi jawabannya ini kualitas nomor 17 atau nomor sekian. Yang nomor 1 sampai 16 itu adalah konsistensi. Jadi orang bakal lihat dari video yang jelek sampai video yang bagus. Itu teman-teman akan sadari sendiri tiap hari sekali update video yang pertama, mau update ke video yang kedua. Oh ternyata ini kemarin kurang soundnya kegedean, video yang kedua dibenerin, soundnya dikecilin. Update video yang ketiga, oh yang kemarin teksnya nggak ada, tambahin teksnya. Update lagi yang keempat dan seterusnya. Akhirnya perbaikan sampai yang ke nomor 17 baru dapat ini kualitas video saya yang paling bagus dan bisa diterapkan semua video saya. Sambil terus upgrade. Makanya kalau misalkan sekarang bikin YouTube baru 3 atau 10 video udah males nanti videonya cuma 17, 2 berapa yang nonton. Saya kemarin terus story saya bikin YouTube sama Pak Irfan Metro TV itu dari 0 banget. Dari 0 banget serius. Kita berjalan 2 bulan, seminggu update 3 video, dipaksain dari studionya gelap, gak punya lighting, dipaksain bikin sampai naik terus. Sampai sekarang saya masih bersyukur karena tiap hari subscriber nambah 5, 10, tapi terus naik. Sampai kita tahu nih, oh berarti 6 bulan dari sini, dari sekarang itu saya sudah bisa monetisasi, sudah bisa dapat duit. Itu dari konsistensi.
Makanya kalau misalkan kita di 10 video udah berhenti atau bikin konten beberapa, udah males lah. Saya nggak jualan-jualan karena ya itu belum nyampe nomor 17. Ya, kualitas nomor 17. Jadi kalau nanti bikin video mancing, ya udah bikin aja. Mau 10 menit, 11 menit, atau mau 5 menit, upload aja, yang penting terus upload. Karena kalau nggak salah algoritma YouTube, sistemnya YouTube itu ketika 40 video akan di-up, baik itu kontennya apapun. Kemarin Metro sudah 40 video dan memang di-up. Sungguh saja tiap hari nambah 5, 10, lumayan lah daripada dia kan. Gitu. Jadi baru sampai 40 video baru di-up. Jadi sebuah platform juga menghargai konsistensi dari seorang kreatornya. Instagram, Facebook, sama gitu. Itu kualitas nomor 17. Sisanya sebelumnya konsistensi. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya jawab dong. Diskusi. Diskusi. Selanjutnya sesi diskusi moderator. Hadir. Ya. Oke, baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Jendral